Assalamualaikum, berjumpa lagi di channel BBM Belajar Bareng Macit di persiapan untuk KSN Geografi. Video ini juga bisa teman-teman gunakan untuk persiapan SIMAK UI, SBMPTN, dan juga UTUL UGM maupun ujian-ujian lain yang mengandung geografinya. Nah, bahasan kita pada video kali ini adalah salinitas air laut. Mengapa salinitas? Karena fitur utama dari air laut yang paling utama membedakannya dengan air tawar adalah kandungan garamnya ya. Kalau kita teman-teman berenang di lautan dengan teman-teman berenang di danau gitu ya atau di sungai atau di kolam renang biasa, ketika tidak sengaja terminum, paling bedanya apa? Kalau di lautan airnya terasa asin. Kenapa asin ya? Pasti ada garamnya. Nah, kita akan mendalami apa sih garamnya air laut itu ya, kenapa bisa asin gitu ya? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya di video ini. Mari kita perhatikan. Oke, apa itu salinitas? Nah, ini pertanyaannya apa itu salinitas dulu? Ya, salinitas merupakan jumlah total dari material padat terlarut di dalam air. Terkadang termasuk juga gas terlarut. Ya, jadi material padat terlarut atau bisa juga gas yang terlarut. Kenapa ya? Karena di dalam suhu yang sangat rendah, gas dapat berubah menjadi padatan. Tetapi tidak termasuk substansi organik. Substansi organik itu apa sih? Alga gitu ya. Ada rumput laut, ada ganggang, itu nggak termasuk tuh. Ada plankton, itu kan makhluk hidup, nggak termasuk di dalam penghitungan salinitas. Nah, ukurannya berapa? Kita biasanya pakai kadarnya 1000 gram air laut. Jadi kalau dari 1000 gram air laut, berapa persen, berapa per mil airnya? 1000 gram, 1000 itu berarti per mil ya, bukan persen. Persen itu per 100. Berapa per mil airnya, berapa per mil sisanya. Sisanya ada apa saja? Ada garamnya. Berapa kandungan garamnya, gitu ya. Contohnya, kita perhatikan. Ini, air dari 1000 gram air laut, ada airnya sebanyak 965,2 gram. Ada chloride sebanyak 19,20 gram. Sodium atau natrium 10,62 gram. Sulfat sekian, magnesium sekian, kalsium sekian, potasium sekian, dan zat-zat lainnya sekian. Artinya dari 1000 gram air laut, ini air laut ya, ada 965 gram air dan 35 gram garam. Nah, bagaimana kita pembahasannya? Berarti kandungan garam di dalam air laut ini adalah 35 PPT, part per thousand, part per 1000 ya, bagian per 1000. Ada 35 bagian per 1000 bagian air laut. Ada 35 gram garam per 1000 gram air laut atau 35 per mil. Ini adalah kandungan rata-rata lautan normal. Ya, rata-rata lautan di dunia itu kurang lebih 35 gram garamnya dari 1000 gram air laut. Ya. Itu rata-ratanya. Tapi di beberapa tempat bisa lebih rendah, misalnya di daerah Selat Melaka itu kurang lebih 27-28 PPT, atau yang sangat tinggi seperti di Laut Mati dia 10 kali lipat dari normal. Ya. Eh, itulah komposisi garam dari air laut. Nah, kita perhatikan garamnya itu dari mana sih? Apa sih yang faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu ya? Kalau dilihat di sejarah geologi gitu ya, dulunya itu air laut itu dia bisa mendapat garamnya dari mineral-mineral yang didapat dari mana? Dari aktivitas magma. Itu ketika bumi masih awal pembentukan ya. Sekarang kan sudah lebih advance, sudah tidak seperti dulu lagi. Meskipun masih ada aktivitas vulkanis, aktivitas magma di dasar lautan, tapi tentu bukan itu saja faktor tunggalnya. Ada banyak faktornya. Nah, kita temukan ada 5 faktor yang mempengaruhi salinitas air laut. Yang pertama adalah evaporasi. Apa itu evaporasi? Penguapan. Ya. Ketika air laut menguap, ya, ketika ini air laut misalnya mengalami penguapan, kan kena sinar matahari panas gitu ya. Nanti kan ada penguapan tuh. Yang menguap itu apa? Airnya saja atau air dengan garam? Yang menguap itu hanya airnya. Ketika semakin banyak penguapan artinya garam yang tertinggal semakin banyak. Artinya jika evaporasinya tinggi, maka salinitasnya juga akan tinggi. Ya. Laut Mati kenapa bisa salinitasnya tinggi ya? Karena dia di daerah Yordan. Yordania itu wilayah gurun ya. Wilayah gurun itu pemanasannya tinggi sepanjang tahun begitu ya. Siangnya sangat panas, jarang tutupan awan, jadi penguapannya sangat tinggi. Yang kedua, presipitasi. Apa presipitasi? Curah hujan. Ya, hujannya. Hujan itu kan dia membawa air
air tawar. Berarti kebalikan dari evaporasi, presipitasi ini, jika curah hujannya semakin tinggi, maka salinitasnya akan rendah, ya. Ya, di Indonesia kita salinitasnya tidak terlalu tinggi, banyak daerah yang salinitasnya rendah. Kenapa? Karena banyak hujannya, gitu ya. Itu kita bisa perhatikan. Kemudian yang ketiga, masukkan air sungai. Ini airnya ya, kita perhatikan ini airnya, mineralnya yang kita kecualikan. Ini airnya saja. Semakin banyak sungai bermuara di satu lautan, biasanya dia salinitasnya akan rendah. Kenapa? Karena kalau air sungainya tinggi, berarti dia salinitasnya rendah. Kenapa? Ya karena air sungai itu adalah air tawar. Tapi kalau mineralnya berbeda lagi. Kalau mineralnya itu justru dia akan meningkatkan salinitas karena air sungai itu biasa dia membawa kandungan mineral dari ada butiran-butiran kecil mineralnya. Semakin lama semakin terakumulasi dia akan semakin membesar. Artinya mineralnya akan meningkatkan salinitas, tapi kalau airnya karena airnya air tawar dia menurunkan salinitas. Tapi di daerah pantai biasanya salinitasnya rendah karena dia khususnya pantai yang menjadi muaranya sungai gitu ya. Yang keempat adalah aktivitas vulkanisme. Nah, tadi sudah kita katakan di awal bahwa pada dulu, zaman dulu banget gitu, jutaan tahun yang lalu ketika bumi baru awal-awal terbentuk, air itu baru ada, kemudian mengisi cekungan-cekungan di bumi, menjadi lautan. Nah, dari dasar lautan itu banyak terjadi peristiwa vulkanisme. Aktivitas vulkanismenya apa saja? Keluarnya magma begitu ya. Bisa juga letusan gunung api di bawah lautan gitu ya. Itu semua berpengaruh terhadap salinitas. Kenapa? Karena nanti ketika aktivitas vulkanismenya tinggi, biasanya salinitasnya akan ikut naik. Kenapa gitu sih? Ya karena ketika dia mengeluarkan magma, dia kan di dalam magma itu ada terkandung mineral-mineral yang diantaranya ada mineral-mineral garam. Ya, mineral garam itulah yang kemudian nanti akan membentuk ya garam, dan garam itulah yang membuat lautan itu menjadi asin. Yang terakhir adalah pembekuan dari air laut. Pembekuan air laut kenapa berpengaruh ya? Ketika air laut membeku, maka yang membeku hanya airnya. Ya, garamnya tidak ikut membeku, ya. Makanya kalau kita lihat di mana namanya di daerah kutub itu ada banyak es, yang esnya itu air tawar. Meskipun bawahnya lautan, ya. Kalau nonton film Titanic gitu ya, itu kan ada es tengah laut. Itu esnya air tawar. Sekelilingnya air asin. Makanya jadi bisa mengapung. Nah, teman-teman perhatikan, kalau pembekuannya semakin banyak, kalau di situ terjadi pembekuan air laut, maka salinitas akan turun. Sebaliknya, kalau air lautnya mencair, kalau es di kutubnya mencair, berarti salinitasnya akan menurun gitu ya. Semakin banyak pembekuan, salinitas akan naik. Semakin banyak pencairan es, maka salinitasnya akan turun. Kenapa ya? Karena itu tadi, ketika membeku, yang membeku hanya airnya, garamnya nggak ikutan membeku. Nah, sekarang kita lihat variasi salinitas air laut di dunia. Ini secara horizontal. Jadi secara horizontal itu yang berdasarkan garis lintang perbedaannya. Dan selanjutnya nanti secara vertikal berdasarkan kedalamannya. Kita lihat dulu variasi horizontalnya. Variasi horizontalnya kita lihat patternnya, polanya ya. Di daerah khatulistiwa, nih di sini daerah khatulistiwa, salinitas itu biasanya rendah tapi nggak rendah-rendah banget gitu ya. Kurang lebih 33-34. Ya. Nanti di daerah lintang sedang nih di sini kan konsentrasi yang tingginya. Nah, di situ salinitasnya tinggi. Di daerah kutub salinitasnya rendah, ya. Di daerah kutub salinitasnya rendah, ya. Kita lihat berarti kalau kita bisa gambarkan kutub utara itu rendah, terus tinggi, terus menurun sedikit, terus tinggi lagi, terus di kutub selatan turun lagi, gitu ya. Kenapa sih begitu? Karena di daerah lintang di daerah kutub itu dia banyak esnya. Itu tadi ya, banyak es pembekuan berarti dia salinitasnya akan menurun. Kalau di khatulistiwa kenapa dia tinggi tapi tidak setinggi di daerah lintang sedang? Karena di daerah khatulistiwa meskipun dia evaporasi tinggi tapi dia juga presipitasi juga tinggi. Sementara di daerah lintang sedang dia evaporasinya tinggi tapi presipitasi rendah. Makanya dia salinitasnya menjadi sangat tinggi, lebih tinggi di daerah sekitar 36-37 gitu ya. Terus kita bisa lihat juga lautan mana yang salinitasnya lebih tinggi, lautan Samudra Atlantik nih ya.
dia salinitas lebih tinggi daripada samudra-samudra lainnya. Itu terlihat dari data di sini. Itu variasi horizontalnya. Ada juga variasi vertikalnya berdasarkan kedalamannya. Nah, kalau secara umum ini nanti beda di berdasarkan garis lintang ya. Secara umum itu seperti ini karena di dalam lintang sedang, lintang rendah, salinitas itu kan tinggi di permukaannya ya. Maka dia akan turun secara signifikan dari kedalaman 200 sampai 1000 meter. Kemudian setelah itu dia akan cenderung konstan di 35 ppt. Ya, 35 gram per mili per 35 gram garam per 1000 gram air laut. Sementara di dalam lintang rendah karena tadi di permukaannya dia sudah sangat rendah, maka yang terjadi adalah kenaikan dari apa namanya dari salinitasnya di kedalaman 200 sampai 1000 meter baru kemudian nanti setelah itu cenderung konstan di kurang lebih 35 ppt juga. Nah, penurunan yang secara signifikan di antara kedalaman 200 sampai 1000 meter inilah yang kita sebut sebagai halocline. Ya. Halocline itu dia penurunan kadar garam atau peningkatan kadar garam jika dia di lintang tinggi di dekat kutub seiring dengan bertambahnya kedalaman, gitu ya. 1000 sampai dengan 1000 meter kurang lebih. Ya. Halo itu garam ya. Bukan halo gitu ya. Halo itu garam ya. Cline itu ya dia apa kemiringan gitu ya. Nah, kemudian di kedalaman laut, di kedalaman lebih dari 1000 meter, regardless of latitude, di latitude atau di lintang manapun dia akan similar, akan sama gitu ya, akan mirip kadar garamnya kurang lebih 35 ppt. Nah, itu dia kurang lebih pembahasan kita tentang salinitas. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan seputar salinitas, tanyakan di kolom komentar. Nanti kalau saya dapat jawabannya akan saya jawab. Dan jangan lupa video ini teman-teman klik like ya, kemudian subscribe channelnya, dan juga share ke teman-teman yang lain untuk belajar geografi secara lebih menyenangkan dan tentunya lebih mendalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!